Pembina Himatika ITER beserta dosen-dosen yang telah hadir. Yang kami hormati, kedua narasumber yaitu Bang Ahdan Aziz Gozi serta Ahmad Zaki Putra. Selamat siang, Bang. Dan pada para peserta yang telah hadir dari pertemuan, mungkin dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga hari ini ya. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu secara virtual di Zoom meeting pada hari ini. Saya, Aniza Aprilianti, selaku moderator yang akan memandu acara sampai dengan selesai pada hari ini, Sabtu 30 Oktober 2021, dalam kegiatan pelatihan Python ketiga, yaitu tentang penerapan Python pada model matematika sederhana. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan CV daripada narasumber kita. Mungkin kepada operator saya persilakan. Baiklah, sudah terlihat di tampilan layar masing-masing, eh, di mana ada CV daripada narasumber kita, yaitu Bang Ahdan Aziz Gozi. Beliau adalah mahasiswa aktif Program Studi Matematika Institut Teknologi Sumatera Angkatan 2018. Eh, Peminatan bidangnya yaitu Matematika Komputasi dan Statistika. Mata kuliah favorit yaitu Kapita Selekta Komputasi 2, Kapita Selekta Matematika Terapan 3, dan metode numerik. Nah, beliau juga sedang menyusun tugas akhir dengan topik pemodelan gelombang air dangkal dengan proyek jurnal analisis prediksi data kasus COVID-19 di Provinsi Lampung menggunakan recurrent neural network. Daripada banyak sekali pengalamannya, seperti kita lihat ya teman-teman semua, beliau pernah menjadi asisten praktikum simulasi dan komputasi matematika Prodi Matematika ITERA, sebagai asisten praktikum metode numerik Prodi Matematika juga, dan pernah menjadi asisten tutorial Matdas 1 dan 2 TPB ITERA. Next. Beliau juga pernah magang nih teman-teman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Output dari kegiatan itu beliau membuat laporan dengan judul Prediksi Jumlah Siswa Kecamatan Gunung Sugi menggunakan Long Short Term Memory. Nah, beliau juga memiliki pengalaman di organisasi yaitu Himatika ITERA. Beliau merupakan staf PSDM pada periode 2020 hingga 2021, serta beliau juga menjadi kepala divisi dari PSDM periode 2021 hingga sekarang. Beliau juga pernah mengikuti Remaja Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup atau REPALI pada Oktober 2020 sampai sekarang.
Baiklah, kita masuk ke TV narasumber yang kedua, yaitu Bang Ahmad Bang Ahmad Zaki Putra Dimas, mohon maaf. Beliau memiliki pengalaman organisasi yang banyak sekali juga. Beliau pernah mengikuti anggota OSIS bidang politik dan kepemimpinan pada tahun 2015 hingga 2017. Beliau juga pernah mengikuti anggota Himatika Divisi Pendidikan dan Penelitian di Subdif Keprofesian pada tahun 2021. Beliau pernah juga menjadi asisten praktikum pengantar komputer dan software pada tahun 2019, dan beliau juga menjadi asisten praktikum simulasi dan komputasi matematika pada 2021. Kemampuan pribadi sendiri, beliau memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, serta Python. Dengan pengalaman kepanitiaan, beliau pernah menjadi panitia dokumentasi makrab di Matematika 2018, panitia acara Disnatalis Himatika, dan panitia dokumentasi dan kaderisasi Himatika 2021, dan panitia dokumentasi Disnatalis Himatika. Beliau memiliki riwayat pendidikan, pernah bersekolah di SD Ita Khaira Ummah, SMPN 16 Padang, MAN 2 Padang, dan beliau adalah mahasiswa matematika Institut Teknologi Sumatera Angkatan 2018. Baiklah, eh, itu terse hal itu, maaf, pembacaan CV tadi sekaligus memperkenalkan kita kepada narasumber kita, teman-teman semua. Mungkin yang sebelumnya belum pernah bertemu atau belum pernah melihat daripada Bang Gozi serta Bang Zaki sendiri. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan serta diskusi yang akan disampaikan oleh dua pembicara, yaitu yang pertama adalah Bang Gozi. Kepada Bang Gozi, dipersilakan. Tes. Apakah suara saya sudah masuk, Miss? Sudah, Bang. Terdengar jelas gak? Terdengar, Bang. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Pada sehat? Moderator sehat? Operator sehat? Oke. Kenalin lagi ya. Nama saya Ardana Iskuzi, mahasiswa angkatan 2018 matematika. Di sini saya mau share sesuatu lah ya. Share sesuatu. Ya. Makasih nih buat panitia udah menyelenggarakan ini forum buat kita sama-sama belajar gitu. Langsung aja deh topiknya penerapan Python ya buat modelan ya. Saya izin share screen langsung ya. Operator kayaknya belum bisa share screen. Tes. Operator izin share screen. Sepertinya sudah bisa ya, Bang? Udah bisa ya? Oke. Sip. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Sudah, Bang. Deh, oke. Buat kalau sharing dari saya gitu, kan tentang pemodelan nih, saya mau coba berbagi tentang pemodelan COVID gitu ya.
dinamika COVID dengan model SEIR gitu. Sebelumnya buat apa ya? Biasanya kalau di pemodelan tuh ada doktrin awal gitu buat kita modelin sesuatu. Kata Josh E-Box gitu ya, all models are wrong, but some are useful. Jadi semua model itu salah, tapi beberapa itu berguna. Ini adalah doktrin awal buat kita yang mau belajar pemodelan apa ya, khususnya matematika lah. Semua model itu salah karena apa ya? Untuk membuat suatu model itu kita perlu banyak apa ya, asumsi-asumsi. Misalkan dalam COVID ini kan banyak banget nih faktor-faktor yang bisa kita kontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Nah, untuk mereduksi faktor-faktor itu, ya kita perlu asumsi-asumsinya gitu. Asumsi-asumsi awal biar modelnya itu kebangun. Nah, walaupun nggak sepenuhnya benar model itu ya, tapi beberapa berguna gitu, beberapa berguna. Itu kata Josh E-Books. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau coba share apa ya tentang pemodelan COVID dan ini hanya digunakan buat pembelajaran aja. Jadi saya make pemodelan yang udah dibuat sama seseorang gitu dari jurnal dari website ya. Nah itu saya pakai pemodelan itu kemudian saya coba terapkan dengan bahasa Python. Jadi dari awal bukan saya yang membangun model, gitu. Saya cuma menerjemahkan dengan bahasa pemrograman. Oh ya, untuk pemodelan sendiri, hal yang paling krusial itu tentang analisa kestabilannya. Apa sih analisa kestabilan itu? Analisa kestabilan itu kayak jaminan apa sih yang harus dipegang gitu agar si model yang kita pakai ini baik gitu untuk digunakan, bagus gitu modelnya bagus gitu. Nah ini diperlukan setiap kali melakukan pemodelan teman-teman. Tapi pada kesempatan kali ini saya nggak akan bahas itu ya, entah nanti bakal stabil apa enggak gitu, saya nggak bahas itu. Saya cuma mau menerapkan pemodelan dari suatu jurnalnya gitu. Nah, buat analisa kestabilannya mungkin dibahas di jurnal itu, tapi saya nggak concern gitu ya. So let's play with models. Kita bermain-main dengan model. Oke, untuk studi kasus saya mau coba apa ya, menerjemahkan model orang lain gitu, model COVID orang lain ya. Studi kasusnya di Provinsi Lampung gitu. Pertama ya kita apa ya, saya mau kasih tunjuk dulu buat kasus yang ada di Provinsi Lampung. Ini cuma apa ya, ngambil data aja gitu, nggak usah dipermasalahin. Jadi kasus di Provinsi Lampung ya, saya ambilnya dari awal pertama kali terjadi kasus ya. Saya lupa entah tanggal berapa, tanggal 2 Maret apa gitu. Nah itu saya bikin hari ke-0 sampai saya pengen lihat sampai setahun ke depan gitu, 365 hari. Nah ini data yang dari apa ya, data valid dari pemerintah gitu. Nah ini kumulasi kasus aktifnya yang biru, kemudian yang oranye adalah yang garis putus ini adalah kasus sembuh ya. Kemudian yang hijau adalah kasus kematian gitu. Akumulasi, semuanya akumulasi ya sampai di 1 tahun ke depan, sampai hari ke 365 gitu. Oh iya teman-teman, kalau misalkan suara saya kurang kedengar, kurang jelas gitu, tolong di ini ya. Terdengar Bang. Oke.
Nah, ini adalah flowchart gitu ya, model penyebaran virus COVID-19. Biasanya yang dipakai buat model penyebaran virus COVID itu yang SAIR. Nah, SAIR ini adalah modifikasi dari model SIR. SIR itu kayak abangannya si SAIR lah, ya. Tapi untuk kasus COVID-19, si model SIR ini kurang bagus lah ya, kurang cocok buat model COVID. Nah, makanya di kebanyakan sumber atau jurnal orang-orang pada makainya metode SAIR. Nah, SAIR ini apa sih? SAIR itu ya singkatan sih dari SASEP, apa nyebutnya? SASEP, CS ini, kemudian expose, infected, dan remove. Nah, masing-masing kotak ini biasanya disebut kompartemen atau populasi lah ya. Bisa dibilang kompartemen S, kompartemen E, kompartemen I, dan R. Penjelasannya di sini, S itu adalah jumlah orang ya, jumlah orang yang rentan terinfeksi atau susceptible, yang rentan terinfeksi gitu. Bisa kapanpun terinfeksi. Kemudian yang E adalah jumlah orang yang telah tertular dan terinfeksi oleh virus. Tapi dia tidak menginfeksi, dia belum punya kemampuan menginfeksi orang lain gitu. Nah, baru nih si I, kompartemen I, ini jumlah orang terinfeksi yang yang udah terinfeksi kemudian bisa menularkan kepada orang lain gitu. Kemudian yang R adalah jumlah orang yang telah selesai terinfeksi. Flowchart-nya apa ya? Asumsinya nggak ada kelahiran dan kematian secara alami gitu. Kita asumsikan sama nggak ada kematian dari virus COVID ini. Gitu. Misalnya gimana ya? Kasusnya misalkan di sebuah asrama gitu ya, di sebuah asrama nggak ada asrama sekolah, nggak ada kematian, kita asumsikan, terus nggak ada kelahiran gitu ya, nggak ada kelahiran. Jadi nggak ada populasi nanti yang masuk dari si S, yang masuk ke si S ini. Terus nanti, nah ini si B ini adalah, ini penjelasannya di bawah, B ini adalah koefisien penularan virus. Jadi seberapa cepat si orang yang rentan ini bisa terinfeksi gitu ya. Terus kalau dilihat dari sini, ini yang E akan masuk ke I dan yang I akan masuk ke R gitu, ke kompartemen R. Buat memodelkan ini ya, kita perlu biasanya orang pakai persamaan diferensial gitu. Idenya adalah orang yang masuk ke suatu kompartemen itu dia jadikan plus dan orang yang keluar dari suatu kompartemen dijadikan minus. Bisa dilihat ya dari persamaan diferensial model SIR ini ya, untuk laju perubahan populasi S terhadap waktu ya, itu sama dengan minus beta dikali I dikali S. Kenapa I? Kenapa bukan E? Karena E itu nggak punya kemampuan buat menularkan virusnya. Yang punya kemampuan ya ngebuat si populasi S ini, yang populasi rentan jadi terinfeksi ya si I gitu. Makanya min beta dikali I dikali S. Terus ya ini perubahan expose terhadap waktu gitu. Si BIS ya, lihat ya, BIS, B ini ya yang masuk di plus BIS dikurangi E delta. Delta ini adalah delta-nya koefisien lama inkubasi virus ya, sehingga nanti dia si E ini akan menjadi orang yang terinfeksi gitu. Nah, seterusnya DI per DT juga gitu, cara menerjemahkan ke matematikanya gitu ya. DR per DT itu sama dengan gamma I. Nah, dengan
koefisiennya itu dirumuskan begini gitu. RT itu laju penularan wabah. Jadi kalau misalkan ini ada tiga orang terinfeksi gitu ya, nanti satu orang terinfeksi, nanti dia bakal menularkan ketiga orang lainnya gitu. Kalau dia kontak sama si orang yang rentan terkena virus gitu. CRT itu gitu itunya. Reproduction rate pada waktu T. Nah, si TINF ini adalah T atau waktu penularan ya, infektif. T infektif itu durasi semenjak pasien muncul simptom, gejala, dan mulai menularkan hingga diisolasi. Ini adalah untuk koefisien delta 1/T T inkubasi ya, lupa ini kayak harusnya di atas dulu ya inkubasinya. Kemudian TINC ini T inkubasi, waktu inkubasi virusnya. Dihitung dari pertama kali seorang terinfeksi hingga menimbulkan gejala dan atau menularkannya ke orang lain. Nah, makanya dipakainya di delta I ya, di delta kali I. Kemudian ini gamma sendiri adalah koefisien lama seorang pasien sembuh mempunyai koefisien lama seorang pasien sembuh atau nanti mempunyai imun atau paling buruk tidak bisa survive. Jadi si R ini bukannya dia recover ya, dia bisa kemungkinan aja, intinya si R ini jumlah orang yang nggak bakal terinfeksi lagi, bisa aja nanti dia full recover, full sembuh dan punya kekebalan yang dia nggak bakal bisa terinfeksi lagi gitu ya, itu asumsinya ya. Atau nanti dia bisa aja orang yang kasus mati gitu lah, meninggal bisa aja dia benar. Jadi di asumsi di kasus pertama ini ya, si Rimov ini dia bisa benar-benar, yang pertama benar-benar sembuh dan nggak bakal terinfeksi, atau dia benar-benar mati benar-benar meninggal gitu ya, asumsi ya biar si model ini berjalan gitu. Ini cukup sederhana ya. Kemudian buat parameternya S0 ini jumlah orang yang rentan. Saya coba pakai jumlah penduduk Provinsi Lampung gitu pada tahun 2019. Sekitar 9 jutaan. Kemudian lama waktu menginfeksinya itu 2,9 hari. Ini sumbernya. Kemudian lama waktu si virus ini. Nah, dari persamaan diferensial ini kita perlu biasanya ya, dalam kalau kita pakai pemrograman itu ya, kita pakai metode numerik gitu. Dan biasanya di metode numerik persamaan diferensial itu dibuat dulu ke metode beda hingga, pakai metode beda hingga. Jadi kan tadi DS per DT ya. DS per DT itu kita buat jadi delta S per delta T, di mana delta S ini adalah S pada waktu T dikurangi S sebelumnya gitu. ST min delta T. Ya, gitu. Nah, ini sama aja gitu. Cuma nanti bedanya, nah ini fungsinya ya nanti buat kita dalam proses perhitungannya gitu. T min delta T ini T sebelumnya gitu. Nah, ini yang bakal kita taruh di perhitungan ya. S untuk menghitung S selanjutnya atau S sekarang gitu ya. Kita perlu S sebelumnya dikurangi delta T dikali beta dikali I sebelumnya dikali S sebelumnya. Gitu juga dengan expose, infected, dan remove. Ini biasanya udah didapat gitu ya. Biasanya udah ada di persamaan diferensial biasa gitu di semester 3 atau 4 gitu, saya lupa. PPD sorry. Coba kita langsung terapin aja
Sampai sini teman-teman ada yang masih ini nggak, masih belum ngikutin nggak ngerti nggak? Tentang kok bisa sih Bang dari apa namanya persama diferensial gitu jadi ST min S T min delta T gitu. Atau ada yang mau koreksi? Saya sangat ini ya, sangat membuka sesi diskusi ya gimana? Iya, saya membuka sesi diskusi gitu langsung lah. Kalau misalkan ada yang nggak sepaham gitu, langsung aja Bang kok ini gini gini gini. Biar kita sama-sama belajar lah ya, sama-sama evaluasi. Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Nah ini saya mau coba terapkan metode beda hingga ini ke model SEIR untuk pemodelan COVID ya. Nah, N ini adalah banyak hari yang mau saya lihat gitu, selama setahun 365 hari gitu ya. DT ini langkah waktu. Nah, saya mau melihatnya per berapa hari sih atau per berapa waktu sih. Nah, saya mau lihatnya adalah per satu hari gitu, per satu hari. Kemudian N ini jumlah populasi ya. Tadi kan jumlah populasinya 9 juta ya. Atau saya mau pakai aja dulu ya 9 juta. Pakai 9 juta dulu. Atau nggak usah deh. Coba dulu ya, misalkan ini kasus di sebuah asrama aja dulu ya. Sebuah asrama yang kapasitasnya 150 orang. N-nya 150 orang gitu. Nggak ada orang masuk asrama, terus nggak ada yang orang keluar asrama lagi gitu. Nggak ada apa ya? Nggak ada kelahiran di asrama gitu. Mudah-mudahan nggak ada. Dan nggak ada kematian di asrama. Nah, kemudian saya buat array kosong gitu ya. Nanti fungsinya buat ngisi data-data yang udah dihitung sama metode beda hingga ini. S ini adalah buat naro si jumlah yang susceptible atau orang rentan, E buat yang exposed, dan I buat yang infected, dan R buat yang remove. Ingat ya, beda ya, expose dan infective. Expose itu udah terinfeksi namun belum punya kemampuan buat menularkan sama orang lain gitu. Dan I udah terinfeksi tapi bisa menularkan ke orang lain. Nah, ini adalah panjang waktunya. Panjang waktunya saya buat dari hari ke-0 ya. Hari ke-0 sampai N 365 hari sebanyak DT gitu. Dengan langkah waktu DT satu hari. Saya lihat jadi satu hari gitu. Kemudian inisialisasi parameter gitu. T-in tadi T inkubasi waktu inkubasi virus sebanyak 5,2 hari. Kemudian T infection waktu yang dibutuhkan seorang yang terinfeksi itu untuk pulih ya. Untuk pulih dari orang yang terinfeksi untuk pulih. R0-nya adalah basic reproduction rate atau number ya. Sebanyak 3. Jadi satu orang bisa menularkan ke 3 orang. Gitu. Kemudian delta adalah 1/inch. Delta ini koefisien inkubasi virus dalam satu hari. Kemudian gamma ada koefisien remove ya. Sorry, bukan recover. Remove. Kemudian beta ini adalah koefisien atau tingkat penularan virusnya. Seberapa cepat sih virus ini menularkan ke orang lain. Ini adalah kondisi awal yang perlu kita buat gitu ya dalam metode numerik, dalam metode beda hingga. Jadi si kasusnya adalah orang yang pertama kali kasus terekspos itu ya, kasus positif ya, itu satu orang ya. Kemudian yang infected pada hari ke-0 ya, pada hari ke-0 0. Kemudian pada hari yang R juga 0 pada hari ke-0. Kemudian yang S ini adalah populasi dikurangi sama ya, kompartemen lain. Nah, ini adalah penerapan metode numerik beda hingganya. Ya. For I, jadi pengulangan sebanyak sepanjang T
Dari tadi 365 ya. Kurangi 1, kurangi jadi 364. Tetap aja sebenarnya panjangnya 365, cuma dimulainya dari 0 gitu. Kalau di Python dimulainya dari 0. Tadi ini buat penerapannya ya, sama ya sampai kayak tadi ya. SI minus delta T atau DT ya, dikali beta, dikali S, dikali I. Cuma bedanya di sini saya mau langsung pakai jumlah populasinya. Kalau yang di atas itu belum ada per N-nya, jadi dia apa ya, hasilnya nanti bakal fraction gitu atau pecahan proportion gitu, yang tentunya rentannya ya 0 sampai 1 gitu ya. Kemudian ini E-nya sama ya kayak tadi, sambil dicermati aja, sama kayak tadi. Nah, ini dari hasil XEIR ini saya coba buat data frame-nya gitu. Nah, ini buat data frame-nya, nanti buat tabel gitu. Nah, model ini bakal benar gitu ya kalau semua penjumlahannya, penjumlahan kompartemennya dari S, E, I, dan R itu sama dengan jumlah populasinya, populasi awal. Setiap waktu tuh sama populasinya. Bakal segitu-segitu aja. Kalau beda, berarti ada yang salah. Gitu ya. Nah, ini keperluan plotting aja gitu. Keperluan plotting ya. Kemarin yang buat yang part 2 gitu, pelatihan part 2 udah dijelasin kalau misalnya tentang data visualisasi. Visualization data. Yang S buat apa namanya susceptible. Kemudian yang E ini buat kasus positif yang tidak menularkan. Yang E plus adalah jumlah kasus total kasus positif yang ada gitu pada hari pada hari tertentu. Ini juga yang I, kasus positif yang dapat menularkan, yang R adalah yang remote. Dengan X labelnya ya, per waktunya saya lihat dengan hari gitu. Dan yang Y labelnya populasi. Nah, ini ya hasil yang dapat ya. Teman-teman ada yang bisa baca nggak dari sini? Bisa baca grafik ini nggak? Kalau kita lihat ya, lihat ya, ini ada keterangannya yang biru untuk susceptible. Kita lihat jumlah kasus positif yang total pada hari ke-T gitu. Nah, pada hari keberapa sih jumlah kasus positif itu yang tertinggi? Nah, lihat di sini ya, yang hijau nih, yang hijau. Nah, ini adalah pada hari ke berapa nih misalkan? Sekitar hari ke 30, 30, 40 ya. Hari ke 40 lah, 40. Dia kasus positifnya sampai sekitar 49, 50 ya, 49 orang kasus terbesar di sini. Nah, ini yang tidak menularkan, yang orange, dan yang merah adalah yang menularkan. Jadi yang apa sih namanya? Yang mirip onceng ya. Yang mirip onceng ini kita bisa bilang kasus harian gitu. Kasus harian yang terjadi. Nah, yang ini yang ungu sama biru itu adalah kasus kumulatifnya. Jadi di hari sebelumnya dijumlahin lagi. Gitu. Atau teman-teman ada yang nggak setuju? Tes. Halo? Ini masih connect nggak saya? Ya, gitu ya. Kemudian ini coba dari data frame tadi. Ya.
tabel tadi ya kita tampilkan begini aja. Gitu ya. Dari 149 orang yang pertama, yang kedua, hari ke-0, hari ke-1 sampai hari ke-364. 1 tahun lah. Nah, lihat ya, N-nya sama semua gitu, berarti perhitungannya cukup benar gitu. Itu buat yang pemodelan paling sederhananya, saya bilang. Bisa dibilang pemodelan paling sederhana dari COVID. Gitu. Tanpa ada kelahiran dan kematian. Nah, coba kalau misalkan ya, dari presentasi kita punya asumsi, ditambahin asumsi kematiannya gitu, dari model yang tadi. Sebanyak 3,4% ya, dari data. Tadi kan si remove itu, si kompartemen R itu bisa dibilang dia itu benar-benar sembuh gitu ya. Benar-benar sembuh atau meninggal gitu. Pilihannya cuma 2 itu kalau dari asumsi awal ya. Asumsi awal pilihannya cuma 2 itu. Nah, dari 3,4%-nya itu meninggal, dan sisanya itu benar-benar sembuh. Jadi kasihannya kalau di kasus kita orang yang terinfeksi itu chance-nya 50-50 gitu ya. Kalau nggak meninggal, kalau nggak benar-benar sembuh yang meninggal. Jahat ya, cuman menarik sih. Ya, ini saya coba buat dari kompartemen remove itu 3 PM ini adalah persentase kematian PM, persentase mati gitu. Persentase mati 3,4 pertama. Nah, ini saya coba pakai widget gitu buat biar bisa lebih interaktif gitu. Jadi nanti persentase kematiannya bisa kita geser-geser atau rubah-rubah. Nah, ini modulnya apa sih namanya, fungsi yang bisa buat bikin slider lah, float slider gitu. Coba kita run. Nah, FR ini adalah full recover, yang tadi benar-benar sembuh ya, punya herd immunity gitu. Herd immunity. Ya, berarti kan dari satu komplemennya dari si R ya, si M sorry. 1 min PM kali 100. Nah, ini buat plot data aja. Banyak ya cara ngeplot data tuh, banyak caranya gitu. Jadi jangan terlalu ya, kalau teman-teman bisa improve lah gimana cara-caranya gitu untuk visualisasi data. Tadi saya pertama pakai ini ya, PLT subplots, terus pick up segini-gini. Nah, ini langsung pakai PLT figure dan bikin subplotnya masing-masing gitu. Nah, subplot pertama ya, ini 2 ini karena saya pengen bikin 2 subplot gitu, dan ini adalah kolom pertama dan baris pertama gitu. Yang subplot kedua berarti tempatnya di kolom pertama baris kedua ya, gini ya, sambil dicermati aja gitu. Nah, yang subplot pertama saya ambil yang perbandingan antara S si rentan dan si remove. Nah, yang subplot kedua itu ada infected, exposed, kemudian yang meninggal, dan full recover yang benar-benar sembuh. Nah, begini ya. Nah, coba ini kan 3,4% ya, 3,4% persentase kematiannya. Coba kita geser-geser. Kalau misalkan persentase kematiannya dinaikkan gitu. Nah, ini lihat ya perbedaannya. Dari
Nah, yang merah titik-titik ini full recover gitu. Full recover. Nah, kemudian yang biru ini adalah yang kemudian meninggal gitu. Meninggal karena COVID ya. Murni karena COVID, tidak karena penyakit lain. Kalau kita geser-geser gitu, dinaikkan persentase kematiannya, dia bakal naik juga ya. C-nya bakal naik, kemudian si FR-nya bakal turun. Kita cuma mau play with model saja, jadi nggak apa-apa ya gini. Misalkan persentase kematiannya 100, ya dia yang terinfeksi pasti mati semua gitu. Yang terinfeksi pasti meninggal semua gitu. Kalau persentase kematiannya 100%. Nah, ya, jadi lihat nggak ada yang sembuh sama sekali, semuanya terinfeksi bakal meninggal. Kalau misalkan 0, ya nggak ada kasus kematian gitu. Ya, berubah ya. Si infected dan expose-nya tetap sama. Sorry, berubah apa sama ya? Kelihatan sama ya. 30 ya, sekitar 30 ya. Ini sama. Yang berubah cuma full recover sama kematiannya. Nah, itu kita cuma berandai-andai aja ya. Mudah-mudahan nggak ada virus yang kayak gini. Nah, selain menggunakan metode beda hingga yang tadi kita harus motret dulu gitu ya sebelum masukin ke pemrograman, kita juga bisa pakai ini ya, library SciPy. SciPy itu perhitungan aritmatik yang lebih saintifik gitu. Perhitungan yang lebih saintifik, yang lebih advance, yang lebih advance. Nah, kita pakai ODE in dari library SciPy. ODE itu apa sih? ODE itu ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa. Nah, enaknya kita cuma buat dari persamaan yang kita punya, persamaan diferensial yang kita punya tadi yang ada dx dt-nya itu, ada ds dt, de dt. Nah, kita cuma tinggal masukin aja gitu rumusnya, nggak harus diubah dulu ke persamaan metode beda hingga. Kita lihat di sini ya. Jadi ya langsung dimasukin di sini. Jadi nanti yang memproses itu si ODE in-nya gitu. Si mana ODE in? Nah, ini modul mana sih modul ODE? Nah, ini si modul ini, si library ini yang prosesnya nanti. Kita nggak usah capek-capek motret dulu gitu. Jadi selain pakai metode beda hingga yang secara langsung gitu, kita secara kotretan ya, kita perlu kotretan dulu biasanya. Kita bisa langsung pakai library yang ada di Python itu sendiri. Nah, ini seperti biasa ya. Saya import modul SciPy integrate. Nah, dari SciPy integrate ini atau integral ya, itu import ODE in. Kita samain aja tadi jumlah populasinya 150. Kalau 9 juta susah nanti lihat ininya. Kebanyakan lah. Yang simpel-simpel aja dulu. Ininya masih sama. Konstantanya masih sama. Untuk T inkubasinya 5,2, T infektifnya 2,9, kemudian basic reproduction rate-nya atau number-nya 3. Delta, gamma sama beta-nya juga masih sama yang sebelumnya. Nah, bedanya saya menambahkan gitu ya. Kalau dari pertama buat persamaan, nah langsung ya, minus beta dikali IS. Nah, kalau saya mau tambah itu
penerapan sensing. Tes. Halo. Ya, Bang. Tadi saya sempat putus ya. Bedanya kalau kita lanjut ya. Bedanya kalau di ini saya cuma mau nambahin mana tadi? Yang pakai ODE in. Saya mau nambahin. Nah ini parameter social distancing. Kita misalin aja gitu. Misalin dari 0 sampai 1 parameter social gitu. Nah, ini di sini. Dengan 0 misalkan nggak ada yang nerapin social distancing nih gitu. Penerapan social distancing nggak ada. Kemudian yang 0, kita misalin aja ya. Misalin aja 0,1 pada pakai masker gitu. 0,2 pakai masker terus kelasnya hybrid gitu atau yang 0,3 udah pakai masker kelas hybrid ditambah kebanyakan kelas online gitu dan seterusnya terserah. Pokoknya intinya penerapan social distancing-nya 0 sampai 1 gitu ya. Nah, sebelumnya saya bikin si fungsi COVID dulu ya. Fungsi COVID dengan masukin variabel bebasnya ini X, T, U, jumlah populasi. X ini adalah list yang berisi kompartemen gitu pada satu waktu. T ini adalah panjang waktu yang mau kita lihat, kemudian yang U tadi ya parameter social distancing, yang N ada di populasi, beta, gamma, delta adalah yang coefficient tadi. Nah, ini adalah S sebagai saset ya, orang rentan, E buat expose, I buat infected, dan R buat remove ya. Kemudian si list ini bakal saya bagiin ke masing-masing kompartemen gitu. Jadi listnya bakal berisi 4 data, 4 list gitu. Yang pertama buat S ya, atau yang ke 0 ya. Makanya saya bikin di sini buat DX0, atau kita bisa bilang ini DS per DT-nya ya, buat si S-nya. Itu ini langsung masukin aja bersama diferensialnya. Kemudian DE per DT-nya, atau saya bisa bilang DX yang ke-1 gitu. Terus setelahnya, kemudian ini ya. Bedanya tadi ingat ya, cuma di sini aja. Kalau tadi kan beta S gitu, min beta S I. Saya cuma kasih 1 min U, dengan U ini adalah parameter social distancing. Yang D2 tentu buat yang infected. Yang buat yang list berisi kemudian saya bikin, nah ini buat widget tadi buat biar interaktif ya, U sama N, U-nya social distancing. Kemudian yang Mohon maaf, Bang. ya udah habis Untuk iya, Bang. Oh ya, sebentar lagi ya. Padahal masih banyak ini. Ini ya buat penerapan ODE in-nya. Nah, di fungsi saya bikin fungsi lagi gitu. Fungsi lagi buat ngitung apa sih namanya? Penyelesaian persamaan diferensialnya. R0 ini tadi R0, R0, I0, S0 itu kompartemen awalnya pada waktu ke 0 ya. Kemudian tadi kan saya bilang X sebuah list X gitu ya. Sebuah list X, saya bilang ini X0, berarti list X pertama, list X pada waktu ke 0, isinya S0, N0, I0 sampai R0.
Dan saya pengen lihat sebanyak setahun ya, 365, sama kayak tadi. Kemudian, nah ini nih, kita cuma butuh ODE in, nanti dimasukin ke X, hasil dimasukin ke X gitu ya, ODE in, kemudian ini adalah fungsi yang sebelumnya kita buat ya, COVID, fungsi COVID ini. Fungsi COVID, terus kemudian X0, X0-nya adalah ya ini ya, list kompartemen awal. T adalah waktunya, dan ini adalah variabel yang dibutuhin sama si fungsi COVID, U, N, beta, gamma, sama delta. Nah, kemudian saya pisahin lagi buat si suspek dari X0, X1 dengan I, X2, dan R adalah X3. Kemudian di plot, ya, tadi udah. Nih ya, bisa kita lihat bedanya. Padahal masih banyak juga. Oh iya, tadi saya lupa setting ini ya. Yang N-nya cukup 150. 150. Kemudian, nah ini parameter sosialisasinya. Kalau penerapannya 50%, ya ini yang terjadi gitu. Jadi dari nah ya, 150 populasinya. Kalau penerapan sosialisasinya sampai 50% gitu ya, dari ini yang terinfeksi cuma 4 atau 7 orang ya, 7 orang gitu. 7 orang. Nggak ada kasus kematian ya. Nggak ada kasus kematian. Yang kasus kematian tadi dihilangin dulu, kita balik ke awal. Nah, kalau misalkan kita geser nih, kita geser semakin ke bawah, sosialisasinya berubah ya. Semakin nggak menerapkan prokes ya, kita bisa bilangnya prokes gitu ya. Prokesnya 0,22%, 20% ya. Nah, itu semakin tinggi ya. Yang terinfeksi semakin tinggi gitu. Makin tinggi pada hari sekitar ke 450. Pada hari ke-45, 450, sekitar 45. Kalau misalkan semakin kita mematuhi prokes gitu, ya, bahkan yang awalnya terekspos cuma satu, dia nggak bakal mengekspor orang lain gitu. Atau paling tinggi kita bikin inilah ya. Nah, kalau gini kurvanya jelek. Parameter social distancing-nya paling bagus ya di ini aja kali ya. .53, 53% social distancing diterapkan. Jadi paling banyak 5 orang yang dapat gitu. Kalau misalkan kita ganti sampai 5 juta populasi, ya ini. Jadi pada hari ke sekitar 300, hari ke 300 ya, populasinya 150.000 gitu, sekitar 150.000 yang terinfeksi. Kalau kita turunin, ya semakin cepat, nah naik lagi kan 600.000 gitu, semakin cepat semakin cepat semakin banyak orang yang bakal terinfeksi. Kalau kita naikin, semakin patuh prokes gitu ya, segini lah, biar ada nular-nularnya dikit. 40 ya, 0,64% social distancing, sekitar 50 orang yang kena pada setahun. Masih lama ya, jangka setahun ya. Nah itu sih, itu contoh penerapan apa ya, bahasa Python buat modeling. Sebenarnya masih banyak nih yang lebih kompleks lagi. Kirain 1 jam waktunya. Udah mungkin gitu aja, saya balikin lagi ke moderator.
Baiklah, terima kasih Bang Gozi atas pemaparan materinya. Mungkin bisa lanjut ke Bang Zaki aja ya. Kepada Bang Zaki dipersilakan. Terima kasih moderator sebelumnya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman semua? Kedengaran Bang? Uh, Kalau gitu saya langsung share screen aja ya. Udah kelihatan belum? Sudah Bang. Baik, saya mulai aja. Kalau materi yang akan saya sampaikan untuk kali ini mungkin lebih sederhana dari materi yang diberikan Abang Gozi, yaitu tentang gerak osilasi. Kita tahu gerak osilasi itu bergerak secara sinusoidal atau naik turun gitu kan. Nah, untuk gerak osilasi sederhana itu ada pegas dan pendulum. Nah, saya mengambil kedua masalah tersebut ke dalam materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya apa ya tadi mau sampaikannya? Kita tahu pertama di pegas dulu. Sebelum itu saya mungkin yang akan saya sampaikan itu mungkin saya akan membahas sedikit bagaimana mendapatkan model dari permasalahan yang kita ambil. Untuk masalah satu yang saya ambil itu pegas. Itu kita tahu pegas itu ada per atau spring bahasa Inggrisnya, ada benda yang bermasa M yang jika dijumlahkan gayanya sama dengan massa dikali A atau percepatan pada pegas tersebut. Nah, pada masalah ini yang bakal kita lihat itu apa sih sebenarnya? Kita dalam dulu waktu SMA atau soal-soal fisika yang pernah kita kerjakan, biasanya kan kita dalam permasalahan gerak pegas ini kita mencari tentang kecepatan dan percepatan, itu juga mencari gaya. Maka di sini saya akan mencari kecepatan dan perubahan posisi pegas tersebut terhadap waktu. Nah, dari persamaan persamaan ini bisa kita ubah menjadi A sama dengan total gaya pada pegas dibagi massa dengan A percepatan pada pegas tersebut itu M per S kuadrat dengan M massa dan sigma F itu total gaya pada pegas tersebut. Nah, pada pegas tersebut itu kan kita tahu gaya itu ada gaya ke bawah dan gaya ke atas. Nah, gaya ke bawah itu dinamakan gaya barat, itu dengan rumus M dikali G, yaitu kecepatan gravitasi, dan gaya ke atas itu disebut F restoring atau ya gaya restore, apa sih bahasa Indonesianya, pokoknya balik lagi ke keadaan semula dengan rumus yang kita dapat minus K dikali X kurang L, dimana K itu konstanta pegas itu sendiri, X itu posisi, dikurang L atau panjang pegasnya, lengan pegasnya.
Mungkin langsung saja ke pemrogramannya, yaitu ya pertama kita input dulu library yang kita butuhkan, yaitu NumPy, Matplotlib, dan Pandas. Pandas di sini biar menampilkan data-data berupa tabel seperti yang dijelaskan di pertemuan 2. Lalu kita butuh T atau panjang simulasi atau waktu lah. Dan DT ini langkah waktu per, bisa dibilang DT ini banyaknya kejadian per satu waktu. Jika 0,1 berarti ada 1 dibagi 0,1 berarti 1 detik ada 10 kejadian yang ditangkap. Itu iter, banyaknya iterasi itu dengan membagikan langkah panjang simulasi atau waktu dengan DT-nya, angka waktunya. Dan dia membuat time span sama dengan np.inspace agar membuat grafik waktunya. Lalu kita ingat bahwa X itu kan posisi, turunan dari posisi terhadap waktu itu kita tahu kecepatan. Nah, turunan kecepatan terhadap waktu adalah percepatan. Nah, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan, kita terapkan konsep turunan. Konsep turunan yaitu fx tambah h dikurang fx per delta t, ya seperti itulah. Maka didapat dx per dt itu x sekarang dikurang x yang sebelumnya per delta t atau selang waktu sekarang dengan sebelumnya sama dengan, maka didapatkan kecepatan pada waktu sekarang. Begitu juga dengan percepatan. Nah, dari persamaan ini kita dapat model seperti ini. Nah, pada persamaan ini tentu sudah dikenakan konsep-konsep atau metode beda hingga seperti Bang Gozi bilang tadi, karena di metode numerik kita persamaan diferensial yang kita dapat kita kenakan metode-metode yang agar bisa mendapatkan solusi numeriknya, atau ya ini model agar bisa kita hitung ke dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini saya dapat model yang akan saya pakai untuk mencari nilai kecepatan terhadap waktu dan posisi terhadap waktu. Ini dipindah ruaskan xt pindah ruaskan xt kurang delta t dipindah ruaskan ke kanan, delta t juga pindah ruaskan ke kanan, maka didapat hasilnya ini vt tambah a t kurang delta t dikali dt delta t. Begitu juga dengan xt posisi terhadap waktu dipindah ruaskan juga. Ini bisa x dengan xt, ini xt ya. Salah, harusnya ini salah saya. T kurang
Nah, betul-betul. Di sini ada yang sedikit berbeda. Di sini VT, di sini harusnya kan VT kurang delta T. Ini sebelumnya sudah saya memakai metode yang namanya metode Euler karena ini ada sangkut pautnya dengan jenis kestabilan seperti yang Bang Ozi bilang tadi, jenis kestabilan model. Jika ini kedua ini saya kenakan metode Euler eksplisit dan implisit namanya, karena jika keduanya, kalau yang di atas ini eksplisit, yang di bawah ini implisit. Karena jika kedua-duanya dikenakan metode Euler implisit, maka model yang kita dapat tidak akan stabil. Untuk pembahasan kestabilan ya tentu tidak saya bahas di sini karena mungkin terlalu rumit dan juga nanti menjelaskannya juga terlalu memakan waktu. Kita langsung masuk ke perhitungannya. Apa saja yang kita butuhkan dari persamaan-persamaan di atas? Itu tentu kita memerlukan parameter. Dari rumus-rumus di atas, persamaan-persamaan di atas, kita butuh nilai K, yaitu konstanta gas, massa dalam kilogram, gravitasi dalam m massa dibagi per kuadrat, L dalam hal ini boxnya dalam meter, panjangan kalau 1 meter dibanding meter. Nah, parameter 1, parameter 2 itu berat, atau ini gaya berat. Ini harusnya F berat. Gaya berat itu massa dikali kecepatan gravitasi. Ini restoring F ini harusnya tidak di sini. Terus spring tarik ini karena jika bekas ditarik maka ada selisih antara posisi awal dan posisi setelah ditarik. Nah, itu dinamakan spring tarik atau bisa disebut delta L. Nah, lalu kita membutuhkan parameter untuk kecepatan 0, ya kita berikan 0 saja karena kita menarik tugas itu tidak didorong ke atas, tidak, maka kecepatannya 0 dan x0 posisi awal itu panjang pegasnya ditambah spring tarik tersebut, maka menjadi 1 tambah 0,3 bagi x0 nya 1,3. Nah, selanjutnya kita inisiasi array untuk pengindeksian X dan V. Untuk selanjutnya X ke 0 itu sama dengan X0 yang telah dijelaskan yang telah disebutkan di atas. V ke 0 sama dengan V0. Nah, untuk memulai perhitungannya kita membuat wadah untuk menampung data-data perhitungan yang dilakukan oleh program tersebut. Nanti akan ditampilkan di plot agar bisa kita lihat hasilnya bagaimana. Lalu for i in range iter. Iter ini tadi banyaknya iterasi kurang 1,
karena kenapa dikurang 1? Karena ini sudah dimulai dari 1 karena iterasi ke 0 sudah diketahui, maka dikurang 1. F normal, gaya normal kan gaya normal ini harusnya restoring. Gaya balik apa itu namanya, yang terjadi pada bekas itu dengan rumus minus K dikali X ke posisi ke I, posisi ke 0, 1, 2 sampai iterasi kurang 1 dikurang panjang gas. Lalu kita menghitung total F, total gaya pada bekas tersebut itu dengan ini harusnya bukan massa, F berat tambah F normal. Nah, setelah kita ketahui gaya berat, total gaya pada bekas tersebut, maka kita dapat percepatan. Nah, percepatan ini kita bisa dari percepatan kita bisa hitung kecepatan bekas tersebut terhadap waktu. Lalu tinggal masukin ke programnya, rumus yang di atas. VT itu T sama dengan VI plus 1 karena kita ingin mencari data kecepatan ke waktu yang ke 1, 2, 3 sampai iter kurang 1 sama dengan VI tambah DT dikali percepatan. XI plus 1 sama dengan XI ditambah DT kali VI tambah 1. Nah, ini yang saya sebut tadi. Kenapa di sini VT, kenapa di sini VT kurang delta T. Lalu coba gitaran. Nah, dapat hasilnya ini. Data wadah kosong tadi kita masukkan data itu ya adalah time span atau waktu, posisi, kecepatan dan percepatan terhadap per waktu. Kita masukkan ke wadah D itu D append data atau menambahkan data-data tersebut ke dalam wadah D. Pada dapat hasilnya di sini ada 48 iterasi atau 48 kejadian. Lalu kita plot sisinya ini stabil. Ada yang salah kayaknya. Ini masa di sini ada kurang spring bukan dengan minus ini tadi ya, yang hapus ada storing minus berat ini berat aja deh berat ya wajar, saya juga masih belajar jadi ada salah-salahnya juga.
coba ada yang keliru kecepatan. Malam saya coba ini sih, nggak ada yang masalah. Ini udah ditambahkan. Oh, ini masih belum ya? Ya seperti itu. Ya gitulah. Ini saya ada yang keliru. Mungkin dari teman-teman nanti bisa kasih saran dan bisa perbaiki. Ya saya juga masih untuk pemrograman saya juga masih belajar tentunya, masih banyak salah-salah juga. Saya setiap bikin skrip atau program saya masih banyak nyonteknya. Saya hanya menyampaikan apa yang telah saya coba, apa yang telah saya pelajari, hanya itu saja sih. Saling berbagi apa yang saya telah saya lakukan. Kemudian lanjut ke permasalahan 2, itu tentang pendulum. Pendulum itu kita tahu pergerakan pendulum itu ada dipengaruhi oleh adanya sudut. Maka kita perlu mengubah parameter, mengubah persamaan yang dimana S dengan MA menjadi S dengan MG sin theta, karena pendulum itu bergerak adanya gimana ya ngomongnya, bergerak bolak-balik seperti ya adanya sudut, maka dikali N dikali G dikali sin theta. Untuk simpak, jika jika kita tarik pendulum itu dengan sudut kecil, maka hampiran dari sin theta itu sama dengan theta. Nah ini tentu sudah dibuktikan dengan teorema yang ada, jadi saya tinggal pakai aja, yaitu dari Taylor namanya. Jadi saya tinggal pakai aja, itu tinggal kita substitusikan dari MG sin theta menjadi MG minus MG theta sama dengan MA. Nah, kita tahu A itu percepatan. Pada pendulum itu adanya sudut, jadi perubahan posisi itu sama dengan perubahan sudut, perubahan kecepatan itu perubahan kecepatan sudut, dan perubahan percepatan sama dengan kecepatan sudut. Nah, kita tahu itu kita ubah menjadi d kuadrat theta dt kuadrat, karena percepatan itu turunan kedua dari posisi, atau turunan kedua dari posisi. Kalau di sini turunan kedua dari sudut, sehingga kita dapat minus G theta sama dengan L D kuadrat theta dt kuadrat. Kenapa M-nya hilang? Karena dibagi kedua ruas, makanya M-nya hilang. Maka kita dapat persamaan gerak pada pendulum itu sama dengan ini. Nah, yang saya bilang tadi, X itu atau posisi sama dengan sudut turunan
turunan sudut terhadap waktu sama dengan kecepatan sudut. Turunan kecepatan sudut terhadap waktu atau turunan kedua dari sudut terhadap waktu kuadrat sama dengan minus GL theta. Nah, dari sini kita terapkan konsep turunan seperti tadi. Maka kita dapat theta nah ini ada sedikit beda, ini T tambah delta T ya sama aja sih sebenarnya kan. Theta T ditambah delta T atau theta di waktu berikutnya sama dengan theta sekarang ditambah delta T dikali omega T atau kecepatan sudut. Omega di waktu selanjutnya berikutnya sama dengan omega T dikurang ini kita dapatnya dari sini omega T dikurang G per L kali delta T dikali theta T sebelumnya. Itu harusnya ini T delta T aja. Theta sekarang mungkin saya langsung ke hitungannya saja. Yang diketahui di atas sama seperti gas, adanya gaya gravitasi, adanya panjang kalau pegas panjang pegas, kalau L itu panjang pegas ada pegas, dan kalau pendulum L itu panjang tali pendulumnya atau bandul. Di sini saya ini sama ini L besar ya, L besar di sini L. Nah, inisiasi array seperti biasa untuk penginisian hitungan iterasinya. Lalu kita masukin nilai awal, kondisi awal. Omega itu kecepatan sudut sama dengan 0 karena kita menarik pendulum itu dilepas saja, jadi kecepatannya itu awalnya 0. Lalu theta 0 sudut awal itu 30. Ini dalam derajat. Lalu langsung ke perhitungannya. For I dalam range 0 sampai iterasi kurang 1 sama dengan omega I plus 1 sama dengan omega dikurang G per L dikali theta ke I dikali dt. Itu juga untuk mencari theta atau sudut ke waktu ke I plus 1 dengan theta I tambah dt kali omega I tambah 1. Coba kita run. Nah, seperti ini. Saat ditarik sebesar 30 derajat pendulumnya, maka kecepatannya 0. Sering bertambahnya waktu, kecepatannya itu sebenarnya tidak negatif, tapi karena arahnya itu saling berlawanan, makanya kecepatannya itu bernilai negatif. Sebenarnya kecepatan itu ya
harusnya nggak pernah ini ya, nggak pernah negatif. Seperti itu. Nah, ini untuk dua masalah ini, jika tidak jika masalah ini tidak ada gaya gangguan, maka hasil yang didapat itu berosilasi terus sampai kapanpun, tidak pernah berhenti. Bagaimana jika adanya gaya ganggu pada gas dan pendulum ini? Nah, kita menambahkan parameter baru lagi, yaitu di sini kita itu minus 0,05. Ini konstanta gaya gas. Terus sini kita tambah X gesek dengan beta V I. Jadi gaya gesek itu banyak sih yang dituliskan, ada beta, ada mu, ada pokoknya sama gaya gesek itu minus konstanta minus beta dikali kecepatan. Maka total gayanya kita tambah lagi, itu F gesek sekarang. Nah, ini untuk menampilkan kecepatan terhadap waktu. Nah, kita lihat sering bertambahnya waktu gas itu jika kita tarik dengan ini bisa posisi nah, lihat ketika ditarik sebanyak ketika ditarik sebesar x0, maka sering bertambah waktu, jadi bekas itu lama-lama berhenti karena adanya gaya gangguan tersebut. Jadi juga dengan ini yang untuk titik-titik ini perubahan posisi terhadap waktu. Untuk yang garis biru itu kecepatan terhadap waktu. Bagaimana jika pendulum berarti kalau adanya gaya gesek, maka pada di sini dikurang lagi sesuatu, yaitu tersebut beta theta. Nah, jadi nanti dapat persamaan pendulumnya itu menjadi G beta
Oke. Oh, ini depannya beta. Nah, sering dikurang ditambah. Nah, seperti itu. Maka percepatan variabel ini yang menjadi gaya gesek pada pendulum. Nah, jadi jika dimasukkan ke model, maka berubah menjadi scale theta, scale theta dulu. Sini atasnya kurang theta theta itu. Nah, untuk di sini berarti di persamaan omeganya atau kecepatan sudut menjadi G L dikali delta T dikurang delta delta. Ya, mungkin ada yang keliru. Bentar. Di sini, ini jawabannya. Pendulum 5. Ya, mungkin langsung saja biar nggak makan banyak waktu. Kita Q kurang beta kurang beta kurang beta kali dt. Ya, betanya belum kita ketahui, maka beta sama dengan gaya geseknya berapa ya, 5 sekarang masih ini ya, masih bergeraknya belum terlihat jelas. Tunggu berkurang 5. Ini saya ada yang keliru kayaknya. Ya, pokoknya itu ya. Mungkin untuk kayak gesek belum bisa saya tampilkan. Saya mungkin ada yang salah di sini, dan jika saya juga kalau misalkan ada yang salah di pemrograman, saya agak lama memahaminya. Jadi ya mungkin dari saya segitu dulu untuk materi yang saya sampaikan. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada moderator. Mohon maaf jika banyak yang kurang, banyak yang salah. Wajar, saya juga masih belajar di sini karena saya dan Gozi itu dipercaya sama Pak Rifki untuk mengisi materi di latihan Python ini. Jadi ya, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Saya tadi nggak baca salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih juga Bang Zaki atas paparan materinya. Untuk Bang Gozi juga di awal sudah memaparkan materinya.
untuk salah atau kesalahan namanya kita saling belajar juga ya Bang. Namanya di kegiatan pelatihan memang butuh semuanya belajar. Di sini juga mungkin semuanya sama-sama belajar. Nah, untuk mungkin yang tadi masih ada yang belum paham atau masih ada yang ingin bertanya, baiklah kita masuk di sesi tanya jawab. Untuk teman-teman dengan ketentuan dapat mengklik fitur raise hand atau mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Sekali lagi, untuk kepada para peserta, kita masuk di sesi tanya jawab dengan ketentuan dapat mengklik fitur raise hand atau mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Boleh bebas kepada Bang Zaki ataupun Bang Gozi bertanya. Atau untuk keduanya juga boleh. Kepada para peserta dipersilakan. Diingatkan lagi untuk absensi juga pada teman-teman dapat mengklik link yang sudah disiapkan panitia di kolom chat, karena untuk mengklaim sertifikat dibutuhkan absensi sebanyak 3 kali, pertemuan sebanyak 3 kali. Teman-teman bisa mengisi absensi yang ada di kolom chat. Sekali lagi teman-teman, kita masuk di sesi tanya jawab nih. Untuk teman-teman yang masih penasaran atau masih ingin tahu seberapa dalam, bisa bertanya nih di sesi tanya jawab. Bisa tanya ke Bang Gozi atau Bang Zaki. Baiklah, ada dari teman kita, Tri Lestari, ingin bertanya kepada Tri, dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih waktunya. Izin bertanya, Bang, buat Bang Zaki. Ini, Bang, jadi permasalahan apa aja sih, Bang, yang kira-kira yang bisa dipermodelkan gitu? Atau ya maksudnya apakah semua masalah itu bisa dimodelkan gitu, Bang? Terima kasih, Bang. Langsung dijawab atau gimana, moderator? Mungkin boleh langsung. Oh, kalau dari saya, tentu banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode-metode yang
metode yang digunakan dalam matematika, seperti contohnya pada apa ya, mungkin saya masih belum berani menjawabnya karena ya pengetahuan saya masih dikit. Jadi yang saya ketahui aja ya, kalau yang saya ketahui ya itu salah satunya permasalahan SIR yang seperti singgungkan Bang Gozi tadi, dimodelkan didapat dari persamaan-persamaan diferensial dulu, lalu dicari solusinya, dianalisis kestabilannya, lalu didapatkan hasil numeriknya. Nah, dari situ kita dapat memodelkan permasalahan tersebut. Banyak sih permasalahan yang bisa dimodelkan. Mungkin dari Bang Gozi bisa bisa menambahkan jawaban dari pertanyaan. Sedikit menambahkan, mungkin semua masalah gitu ya hampir bisa digunakan penyelesaian dengan pemodelan matematika gitu, hampir masalah, khususnya masalah-masalah yang kuantitatif gitu ya, yang bisa kita asal kita bisa menerjemahkan masalah yang dalam bentuk cerita itu, yang dalam bentuk suatu kasus itu ke pemodelan matematika dengan mungkin ya tambahan beberapa asumsi gitu, sehingga ya model kita itu mungkin aja nggak tepat sasaran banget gitu, tapi dengan model itu kita bisa menghampiri solusi penyelesaiannya gitu sih, tergantung dari cara kita memandang suatu masalah itu. Bisa aja hampir semua masalah bisa diselesaikan dengan model matematika. Gitu sih kalau pandangan saya. Gitu sih, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Gozi dan Mbak Zaki atas jawabannya. Mungkin dari Saudari Tri sudah cukup? Sudah cukup, moderator. Terima kasih, Bang. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang masih yang masih ingin bertanya, dipersilakan teman-teman. Karena kita masih ada di sesi diskusi tanya jawab. Baik, sudah ada yang ingin bertanya lagi kepada Eli Rahmawati, dipersilakan. Izin masuk ya Kak, Bang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eli Rahmawati. Saya dari program studi Matematika ITERA Angkatan 2020. Saya izin bertanya, tadi kan untuk Bang Gozi mengsimulasikan dengan permasalahan di bidang kesehatan dan Bang Zaki di bidang fisika. Nah, Bang, pertanyaannya, apakah ada bidang lain yang dapat disimulasikan melalui pemrograman Python ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Eli atas pertanyaannya. Mungkin langsung bisa dijawab ya Bang. Coba dulu nih.
Mungkin Gozi dulu. Oke, saya bantu jawab ya. Banyak banget ya, siapa tadi? Eli ya. Banyak banget yang bisa kita selesaikan masalahnya gitu atau hampiri solusi masalahnya gitu dengan Python. Intinya ya kita apa ya? Kita harus bisa memodelkan masalah itu, menerjemahkan masalah tadi, masalah yang kita punya ke dalam model matematika. Nah, dari model matematika itu nanti kita bisa terjemahkan kembali ke bahasa pemrograman Python gitu. Contohnya apa ya? Bahkan menghitung atau kasarnya menghitung orang kecanduan game gitu ya di suatu wilayah itu bisa dihitung gitu. Walaupun masalahnya kualitatif, seberapa kamu cinta sama seorang gitu ya, itu kalau kamu bisa memodelkan kasus itu ke bentuk model matematika, ya, mungkin ya emang dengan asumsi-asumsi yang harus harus diberikan dulu, mungkin bisa gitu. Banyak banget kok yang bisa diselesaikan dengan model matematika. Kemudian tinggal nanti bagaimana cara kita menerjemahkan ke bahasa pemrograman. Gitu. Luas banget ya matematika itu, teman-teman. Mungkin dari saya mau menambahkan seperti yang bilang Bang Gozi tadi, kita terjemahkan dahulu permasalahan tersebut ke dalam formula matematika. Nah, dengan parameter-parameter dan variabel yang memungkinkan untuk digunakan. Tadi kan untuk permasalahan saya tadi kan osilasi, yaitu tentang gerak. Nah, pada gerak itu apa saja yang terjadi di dalamnya, itu adanya percepatan, berat, gaya, dan ya kita terjemahkan dahulu ke dalam formula matematika tentunya. Nanti setelah kita dapat formula matematikanya, yaitu berupa solusi. Kalau dari matematika namanya solusi analitik dan numeriknya, lalu kita bisa memasukkannya ke pemrograman. Terserah mau pemrograman bahasa pemrograman apa, C++, Java, JavaScript, C, MATLAB juga ya yang penting yaitu menerjemahkannya ke matematikanya dahulu. Mungkin itu sih dari saya. Apakah menjawab Eli? Sudah terjawab. Terima kasih, Bang. Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bang Zaki dan Bang Gozi. Untuk saudari Eli sudah cukup ya. Baiklah, mungkin di sesi tanya jawab kita akhiri saja. Untuk teman-teman, jangan lupa mengisi absen yang sudah tertera di kolom chat ya. Karena untuk mengikuti sertifikat diperlukan minimal 3 kali hadir. Baiklah, alangkah baiknya masuk ke sesi berikutnya. Kita akan mendokumentasikan kegiatan walaupun secara online. Diharapkan kepada para peserta untuk dapat mengaktifkan kamera agar terlihat semua nih wajah-wajah yang masih ikut pelatihan sampai detik ini. Yang semangat dari pertemuan 1 mungkin sudah ada yang ikut sampai pertemuan ke-3 hari ini.
Sekali lagi diharapkan kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera karena kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Saya ambil alih ya. Baik, kepada operator saya persilakan. Saya ambil alih buat dokumentasi. Teman-teman semua udah pada siap. Yang belum on cam bisa on cam dulu buat kakak-kakak, abang-abang. Saya tunggu jam 15.35 nanti dokumentasi. Buat yang belum on cam, silakan. Saya mulai ya, abang-abang. Buat slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Saya kembalikan ke moderator. Baik, beri tepuk tangan serta apresiasi pada kedua pemateri hebat kita hari ini, yaitu Bang Zaki serta Bang Goldi. Terima kasih atas waktunya Bang Goldi dan Bang Zaki atas materinya. Ya, alhamdulillah, semoga materi yang telah disampaikan oleh kedua pemateri kita pada hari ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih yang telah hadir juga, yang kami hormati sudah hadir di acara kegiatan pelatihan Python ketiga. Dan jangan lupa untuk hadir di pelatihan yang terakhir, yaitu pelatihan keempat pada tanggal 28 November. Untuk teman-teman semua, jangan sampai kendor nih. Kegiatan pelatihan ini kan sangat berguna untuk terutama di mahasiswa matematika. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah dikirimkan panitia di kolom chat, karena untuk mengklaim sertifikat dibutuhkan minimal 3 kali kehadiran. Baiklah, demikian serangkaian acara pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada tutur kata dan perbuatan dari saya yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.